Jiong memalingkan wajah dari sang raja. Bukan karena dirinya tidak menyukai raja, melainkan karena segalanya tidak sesederhana yang terlihat. Ia telah memiliki karir yang dibangun sepanjang hidupnya. Selain itu, ayah yang ditinggalkannya seorang diri di masa depan terus membebaninya. Karena alasan itu, Jiong merasa harus kembali ke tempat asalnya. Mendengar penjelasan itu, hati sang raja sempat diliputi kekecewaan. Namun pada akhirnya, ia memilih memahami perasaan Jiong. Raja berkata, bila Jiong tetap bersikeras untuk kembali, maka ia harus berjanji untuk datang lagi suatu hari nanti. Dan jika janji itu tak mampu dipenuhi, sang raja bertekad akan melakukan segalanya untuk menemukannya. Jiong hanya tersenyum. Ia berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali. Namun dengan satu syarat, sang raja harus berjanji untuk tidak menjadi seorang tiran. Melihat raja tersenyum menanggapinya, hati Jiong justru semakin diliputi dilema. Raja kemudian memeluknya erat. Ia meyakinkan bahwa Jiong pasti bisa kembali dan dirinya akan selalu menunggu. Setelah pertemuan itu, raja kembali membuka buku Magunrock. Kali ini ia menggambar sekaligus menuliskan menu bibimbap. Namun saat hendak menuliskan namanya, ia justru lupa. Raja pun memanggil kepala Qasim. Ia memperlihatkan bagaimana dirinya telah menuliskan semua hidangan yang pernah dibuat Jiong di dalam buku tersebut. Tetapi ia tidak lagi mengingat nama bibimbap yang Jiong ajarikan padanya. Kepala Qasim Yun yang sering melihat kerinduan Jiong terhadap tanah kelahirannya, ia mengusulkan nama Hwan Seban, yang berarti hidangan yang mengantar pulang. Namun raja menolak saran itu. Baginya nama tersebut seakan melambangkan bahwa Jiong akan benar-benar pergi setelah menyantapnya. Sementara itu, Jiong masih termenung memikirkan ucapan raja sebelumnya. Tak lama, ia mendekati Gilgem. Dengan heran, Gilgem bertanya, mengapa Jiong duduk seorang diri di luar pada tengah malam? Jiong menjelaskan bahwa rasa rindunya untuk pulang terus menghantuinya. Ia juga merasa bahwa keberadaan Magunrock semakin dekat untuk ditemukan. Lalu, Jiong bertanya, apakah Gilgem benar-benar bersedia ikut bersamanya ke masa depan? Gilgem mengaku belum sepenuhnya yakin. Ia jujur merasa takut pergi ke tempat yang sama sekali asing. Namun ia menambahkan, pembicaraan itu sebaiknya dilanjutkan bila Magunrock benar-benar telah ditemukan. Tiba-tiba, sebuah bintang jatuh melintas di langit malam yang indah. Pemandangan itu begitu jelas, karena saat itu udara masih terbebas dari polusi. Mereka pun berdoa dan mengucapkan permintaan. Keesokan harinya, sang komandan sibuk memberi perintah. Ia memerintahkan pasukan dan seluruh pelayan istana untuk menyiapkan perayaan ulang tahun Ibu Suri Agung. Di dapur istana, Jiong mendengar kabar bahwa Ibu Suri Agung sudah lama tak bisa menikmati daging. Para koki dibuat bingung. Mereka merasa hidangan besar akan terasa hambar bila tanpa daging. Dengan polosnya, Gilgem bertanya, apakah ada makanan yang rasanya seperti daging tetapi bukan daging? Para koki langsung menganggap hal itu mustahil. Namun, Jiong terdiam sejenak lalu sebuah ide terlintas di kepalanya. Ia dengan yakin berkata, hidangan semacam itu memang ada. Jiong pun berjelaskan dirinya akan menyajikan daging kedelai. Sementara itu, Pangeran Jimyong terlihat memberi doa dan ucapan selamat kepada neneknya. Ia dengan penuh kasih sayang berkata, neneknya harus tetap sehat hingga hari ia memiliki seorang putra. Tak lama, selir Mokju datang padahal tak seorang pun benar-benar menantikan kehadirannya. Raut wajah Ibu Suri Agung tampak tak menyukai kedatangannya. Namun dengan syarat Mokju tidak menimbulkan masalah, ia diizinkan tetap berada di sana. Di sisi lain, terlihat anak buah Jesan melaporkan bahwa semua rencana telah ia selesaikan. Ia juga menyampaikan setengah dari pengawal istana kini sudah digantikan oleh pemberontak dengan dalih latihan musim hujan. Jesan kemudian menanyai anak buah lainnya tentang tugas masing-masing. Mereka serentak menjawab, semuanya telah rampung. Tak lama, Jesan menuju kediaman Ibu Suri Agung. Di sana ia kembali bersikap seolah orang bodoh sambil mempersembahkan hadiah berupa sebuah lukisan. Ia pun meminta maaf atas kesalahannya ketika kompetisi Jiong melawan Koki Ming. Ibu Suri Agung menerima hadiah itu dengan rasa terima kasih. Namun baginya, kesalahan Jesan di masa lalu terlalu berat untuk begitu saja diabaikan. Dengan tegas, Ibu Suri Agung meminta Jesan bertanggung jawab dengan cara melepaskan jabatannya. Sementara itu, sang raja tengah bersiap mengenakan pakaiannya. Qasim Yun datang menghampirinya, lalu meminta semua orang meninggalkan ruangan itu. Ia kemudian melaporkan bahwa Dayang yang sebelumnya ditahan telah mengakhiri hidupnya di dalam sel.
Namun, raja justru memerintahkan agar peristiwa ini dijadikan rahasia besar yang tidak boleh tersebar. Sebab dalam hatinya, raja mencurigai Mokju sebagai dalang di balik kejadian itu. Adegan pun berpindah pada para koki yang tengah menyiapkan hidangan untuk perayaan ulang tahun Ibu Suri Agung. Ternyata bukan hanya daging kedelai. Jiong juga menambahkan pai terong sebagai sajian khusus. Saat hendak meninggalkan dapur, Jiong tak sengaja menjatuhkan sesuatu. Gilgem mengambilnya dan ternyata itu coklat yang ia buat khusus untuk sang raja. Perayaan pun bermulai. Semua orang bergantian menyampaikan doa dan ucapan selamat kepada Ibu Suri Agung. Setelah itu, Mokju menghadirkan para penari untuk menghibur acara. Sementara di tempat lain, Gonggil dan Raja tampak telah bersiap. Usai menyantap hidangan, Ibu Suri Agung memanggil Jiong. Ia meminta penjelasan tentang masakan yang disajikan. Ibu Suri Agung beserta para selir lainnya memuji masakan Jiong dengan penuh penghargaan. Namun Mokju tetap menanggapi sinis, mencoba memprovokasi. Jiong menanggapi dengan jawaban yang menohok. Perkataannya membuat Mokju semakin tersulut amarah. Tak lupa, Jiong juga turut menyampaikan doa dan ucapan selamat kepada Ibu Suri Agung. Hatinya terpenuhi rasa bahagia karena sekali lagi berhasil memikat semua orang dengan keahliannya. Mokju yang menyaksikan itu hanya bergumam dalam hati. Ia bersumpah bahwa hari itu akan menjadi yang terakhir bagi Jiong merasakan kebahagiaan. Tibalah giliran kelompok pelawak dan penari singa mempersembahkan pertunjukan. Gonggil melepas maskernya, lalu menyampaikan doa dan selamat kepada Ibu Suri Agung. Ia kemudian mengajak rekannya menari. Dan diduga, rekan itu tak lain adalah sang raja sendiri. Im Sonje menjelaskan bahwa tarian itu dipersiapkan khusus oleh raja untuk Ibu Suri Agung sebagai bentuk penghormatan yang sangat mendalam. Semua orang pun memuji sang raja. Bakti dan pengabdiannya kepada orang tua dianggap sebagai teladan yang amat tinggi. Di luar istana, penulis I datang membawa sebuah kotak. Ia juga membawa nenek sang raja, yakni ibu dari ibundanya raja. Penulis I teringat pada ancaman yang pernah diterimanya. Dirinya dan keluarganya dipaksa tunduk oleh Jason beserta sekutunya. Di dalam aula, sang raja membuka maskernya. Dengan penuh hormat, ia menyampaikan doa dan ucapan selamat kepada neneknya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Penulis Yi masuk ke dalam ruangan, membawa sesuatu yang penting. Raja yang melihatnya segera meminta semua orang memberi jalan. 그리해서 주상의 광기가 멈추었느냐? 태평성대가 되었느냐 말이다. Yi lalu menyerahkan kotak yang dibawanya kepada raja. Dan ternyata kotak itu berisi draft catatan sejarah yang selama ini dicari-cari. Raja pun memerintahkan Yi untuk membuka kotak tersebut. Penulis Yi menjelaskan bahwa draft itu menyimpan kebenaran tentang penggulingan ibunda raja. Semua orang terkejut, bahkan Ibu Suri Agung pun tak kuasa menyembunyikan keterkejutannya. Penulis Yi kemudian mengungkapkan bahwa ia juga membawa nenek dari pihak ibu raja. Ia menjelaskan kondisi sang nenek yang kehilangan akal sehat setelah putrinya, ibunda raja, diracun hingga meninggal. Menyaksikan semua itu, air mata raja jatuh tanpa henti. Ia tak mampu lagi menahan kesedihannya. Ibu Suri Agung dan mereka yang merasa terlibat segera bangkit untuk meninggalkan ruangan. Namun raja yang sudah kehilangan kendali memerintahkan mereka semua duduk kembali. Dengan wajah pucat, Ibu Suri Agung memohon izin untuk kembali ke kamarnya. Namun raja menolaknya mentah-mentah. Lalu ia memerintahkan kepala sekretaris Im untuk membacakan isi draft tersebut di hadapan semua orang. Sekretaris Im pun membuka lembaran pertama. Di sana tertulis, pada hari ke-20 tahun Ayam Putih, Selir Yang dan Selir Sung bergantian mengajukan petisi. Mereka menuduh kecemburuan ratu telah melampaui batas. Mereka menuliskan, ratu tak lagi memiliki kesopanan maupun kebijaksanaan, sehingga dianggap tak pantas menduduki posisi sebagai permaisuri. Mendengar itu, kedua selir tersebut justru ketakutan. Mereka buru-buru memohon perlindungan dari Ibu Suri Agung. Namun, raja memerintahkan agar pembacaan draft dilanjutkan. Dalam catatan kedua,
tertulis bahwa pada hari ke-7, bulan ke-9 tahun anjing hitam, ratu mencakar wajah raja. Peristiwa itu membuat murka sang raja dan Ibu Suri Agung. Meski banyak abdi menentang, para pejabat termasuk kakak dari Ibu Suri Agung menyetujui penggulingan Ratu Yon, ibunda Paduka Raja. Amarah sang raja semakin membara. Ia berulang kali memerintahkan agar pembacaan tidak dihentikan. Lalu pada catatan berikutnya, Ibu Suri Agung sendiri yang mengajukan permintaan agar Ratu Yon diracun. Raja pun tak kuasa lagi menahan murkanya. Ia berteriak sambil mencabut pedangnya. Namun Ji-yung segera berlari menahannya. Tetapi raja yang sudah kehilangan kendali mengusir Ji-yung dan menyuruhnya tak ikut campur. Lalu sang nenek memperlihatkan sebuah pakaian berlumuran darah yang terakhir kali dikenakan Ratu Yon sebelum wafat. Baju itu pun diserahkan kepada sang raja. Raja semakin dikuasai amarah. Ia bertekad menghabisi Ibu Suri Agung dengan pedangnya. Namun sekali lagi Ji-yung mencoba menghentikannya. Kali ini raja justru meluapkan kemarahannya kepada Ji-yung. Ia menuduh Ji-yung ingin ikut mati, bahkan sempat mengayunkan pedangnya ke arahnya. Dengan suara bergetar, raja memerintahkan Ji-yung menyingkir karena baginya semua ini tidak ada sangkut pautnya dengannya. Namun Ji-yung menatapnya, semua ini memang berkaitan dengannya karena Ji-yung mencintai Raja Heon. Ucapan itu membuat hati sang raja sedikit luluh. Meski demikian, niatnya membalas dendam pada Ibu Suri Agung tak juga surut. Baginya tragedi ini bukan kesalahan ibunya, bukan pula kesalahannya, melainkan dosa Ibu Suri Agung dan para selir ayahnya. Dengan penuh amarah, ia memerintahkan agar semua pintu ditutup rapat-rapat. Lalu ia melangkah menghampiri Ibu Suri Agung. Beruntung Ji-yung mendapat sebuah ide. Ia memberikan coklat buatannya kepada nenek sang raja. Ia memohon agar nenek melihat dari sudut pandang seorang ibu, agar ia bisa memahami perasaan ibunda raja, lalu menceritakan kebenaran yang ia ketahui. Nenek itu memakan coklatnya. Sang raja kembali berteriak lantang. Ia bersumpah semua orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya tak akan keluar hidup-hidup dari tempat itu. Namun sebelum pedangnya benar-benar ditebaskan, sang nenek menangis terseduh. Ia berkata, saat detik-detik terakhir Ratu Yon masih hidup, dirinya berjerit ke langit. Ia berdoa agar putranya kelak bisa meluruskan segala ketidakadilan. Dan semoga putranya tumbuh menjadi raja yang bijaksana. Mendengar perkataan sang nenek, emosi yang selama ini membelenggu raja seketika runtuh. Namun dalam hatinya, ia merasa sudah terlambat untuk menjadi seorang raja yang bijaksana. Ji-yung segera menenangkannya. Ia berkata, ibunda sang raja pasti tidak ingin putranya menumpahkan darah. Seketika semua orang memohon agar raja memberikan ampunan. Namun raja yang terluka jiwanya hanya bisa menangis. Dengan suara parau, ia bertanya mengapa ayahnya tega membunuh ibunya lalu menjadikannya seorang raja. Tanpa banyak bicara lagi, ia meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, ia memerintahkan agar tak ada seorang pun yang mengikutinya. Ia ingin menyendiri. Namun Ji-yung tak menggubrisnya. Ia tetap mengikuti sang raja. Di sana ia melihat betapa dalam luka hati raja yang mengenang masa kecilnya bersama ibunda tercinta. Saat suasana sedikit mereda, raja mulai berbicara. Ia mengaku selama ini dirinya justru melakukan hal-hal yang tak diinginkan ibunya. Semua itu karena hatinya dikuasai dendam. Bahkan ia sering berharap agar ayahnya mati karena telah menggulingkan dan meracun ibunya. Ji-yung kembali menenangkannya. Ia berkata, ibunda sang raja tidak pernah ingin melihat putranya berubah menjadi seorang tiran. Ia menambahkan, dendam tak akan menyembuhkan luka siapapun. Tidak bagi raja dan tidak pula bagi ibunya. Dengan penuh ketulusan, Ji-yung meminta raja berjanji untuk membuang dendam itu. Ia menjelaskan, kepedihan sang raja kini juga menjadi kepedihannya. Di sisi lain, Jae-san dan para pengikutnya merasa murka.
Karena berkat Ji-young, rencana mereka kembali gagal. Jae-san pun bersumpah ia tidak akan membiarkan Ji-young hidup. Malam itu juga, Jae-san memutuskan menjalankan rencana kedua. Dengan tangan mereka sendiri, mereka akan menumpahkan darah. Namun tanpa mereka sadari, Im mengintip perbincangan itu. Saat ia hendak pergi, anak buah Jae-san langsung menodongkan pedang ke lehernya. Jae-san segera memerintahkan agar Im dikakik. Di tempat lain, Ibu Suri Agung termenung. Ia memikirkan kembali kejadian yang baru saja mengguncangkan istana. Ia bingung harus berbuat apa setelah semua kebenaran terbongkar. Para selir dan ratu pun dicekam ketakutan. Namun ada satu hal yang mereka sadari. Hanya Ji-young yang mampu menenangkan raja ketika kehilangan kendali. Mereka bahkan sempat berbisik, mungkin sudah saatnya menyingkirkan Kang Mok-ju dan menjadikan Ji-young sebagai ratu. Namun sang ratu segera menahan mereka. Ia memerintahkan agar tidak ada tindakan atau ucapan apapun sebelum ada keputusan dari Ibu Suri Agung. Sore harinya, Ji-young bertanya kepada raja, apakah ia tidak merasa ada kejanggalan dari semua insiden yang terjadi. Menurut Ji-young, mulai dari keracunan Pangeran Jim-nyung hingga peristiwa siang tadi, semuanya terasa seperti jebakan. Seolah ada pihak yang sengaja membuat Raja Heon marah agar ia kehilangan kendali. Dan siapapun dalangnya, mereka jelas tidak menginginkan Heon menjadi raja yang bijaksana. Setelah itu, Ji-young mencoba membujuk raja untuk berdamai dengan Ibu Suri Agung. Bahkan ia menggoda mungkin dirinya memang diutus ke Joseon hanya untuk menyiapkan makan malam bagi raja dan neneknya. Raja menghela nafas. Ia mengaku mungkin dirinya tidak akan sanggup makan bila duduk di samping Ibu Suri Agung saat ini. Namun karena itu permintaan Ji-young, ia akan mencobanya. Ji-young pun tersenyum bahagia. Ia berjanji akan menyiapkan hidangan terbaik untuk mereka berdua. Sebelum pergi, ia teringat pesan dari Tang Bailong untuk disampaikan kepada raja. Pesannya berbunyi, tepian benda selalu sulit untuk dilihat. Dan saat kamu tidur, pastikan untuk mengunci pengaitnya dengan baik. Namun baik Ji-young maupun raja tidak memahami maksud pesan itu. Akhirnya Ji-young pun bergegas menuju dapur. Kedatangan Ji-young disambut para koki. Mereka masih heran mengapa ia berani melakukan sesuatu yang begitu beresiko. Bahkan Koki Sim memujinya, keberanian Ji-young tak kalah dari seorang lelaki. Namun Ji-young hanya tersenyum, lalu meminta mereka segera menyiapkan makan malam untuk Raja dan Ibu Suri Agung. Para koki semakin heran, bagaimana mungkin Ji-young bisa dengan cepat membujuk Raja agar berdamai dengan neneknya. Sementara itu, ayah Im Song-jae tengah berjalan menuju tempat Jae-san. Tanpa sengaja, ia mendengar percakapan rahasia mereka. Mereka sedang membicarakan rencana pemberontakan terhadap raja. Bahkan ia mendengar rencana penangkapan Ji-young. Karena terkejut, ia tak sadar tubuhnya menyenggol pintu hingga menimbulkan suara. Seketika, Jae-san dan anak buahnya berlari mengejar. Lalu Jae-san memerintahkan anak buahnya untuk mengirim ayah Im bertemu dengan malaikat maut. Tak berhenti di sana, ia juga memerintahkan agar Ji-young segera diculik. Di dapur, tanpa sengaja Ji-young menabrak Gilgam dan menjatuhkan sesuatu, pertanda bahwa malapetaka akan segera menimpanya. Tak lama kemudian, seorang pengawal datang memanggil Ji-young keluar, dan di sanalah ia disergap, dipukul hingga tak sadarkan diri. Beruntung, Gonggil muncul tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Adegan berpindah pada raja yang bersiap pergi ke kediaman Ibu Suri Agung. Kepala Kasim bahkan memuji langkah bijak yang hendak diambilnya. Namun tiba-tiba, Komandan Hyuk datang membawa sebuah surat palsu kiriman Jae-san. Isinya menyebutkan bahwa Song Jae tengah berada dalam bahaya di hutan Salgogi. Ditambah lagi kabar bahwa Ji-young telah diculik pemberontak dan dibawa ke tempat yang sama. Mendengar hal itu, sang raja tanpa pikir panjang memerintahkan pasukan untuk berangkat ke sana. Di tempat lain, Mok-ju tampak berdandan meski malam telah larut. Ia mengatakan akan menyambut tamu istimewa yang segera tiba. Terlihat seseorang mengenakan kostum badut kerajaan menuju kediaman Ibu Suri Agung. Para dayang dan penghuni istana sontak panik.
Mereka mengira sang raja telah kehilangan akal, mengamuk, dan membantai siapapun yang ada di sana. Sosok itu pun akhirnya berhadapan langsung dengan Ibu Suri Agung. Ia mengira sosok bertopeng itu adalah raja. Namun orang itu berkata dengan dingin, "Jika aku telah menggulingkan sang ratu, seharusnya jangan pernah naikkan anaknya menjadi raja." Dan saat topeng itu terlepas, wajah Pangeran Jason pun terlihat jelas. Ibu Suri Agung terkejut, namun dalam hatinya, ia sadar bahwa dosa masa lalu memang harus dibayar. Jason mendekat dan tanpa ragu menusukkan pedangnya ke tubuh Ibu Suri Agung. Amarah membara dalam dirinya karena ia merasa seharusnya dirinya lah yang duduk di atas tahta. Di akhir napasnya, sang nenek berkata dengan keyakinan, Raja Heon akan menghukummu atas perbuatan ini. Jason kemudian keluar dan memerintahkan anak buahnya untuk memulai pemberontakan. Mereka mengenakan ikat kepala merah sebagai tanda perlawanan dan mulai membantai seluruh pasukan yang masih setia kepada Raja Heon. Bahkan kepala Kasim dan para dayang yang loyal pun tak luput dari hujan anak panah. Dua jam setelah pemberontakan dimulai, Raja Heon dan pasukannya akhirnya tiba di hutan Salgogi. Dari kejauhan ia melihat Im Song-jae terikat dalam keadaan pingsan. Raja memerintahkan pasukannya berjaga, sementara ia sendiri melepaskan ikatan sahabatnya itu. Namun tak lama, Im tersadar. Dengan suara lemah ia memerintahkan Raja segera pergi, karena semua ini hanyalah jebakan Jason. Belum sempat mereka bergerak, dari kejauhan hujan panas sudah melesat ke arah mereka. Dengan sekuat tenaga, Im mendorong Raja dan mengorbankan dirinya. Tubuhnya dipenuhi anak panah. Ternyata, sejak awal Song-jae telah bertekad untuk setia pada Raja sampai akhir hayatnya. Raja berteriak histeris, bukan hanya karena kehilangan kepala sekretarisnya, tetapi juga sahabat masa kecil yang paling ia percayai. Di dalam istana, Gonggil berhasil menyelamatkan Jiong, namun mereka belum bisa keluar dari sana. Gonggil menjelaskan bahwa seluruh istana kini telah dikuasai pemberontak. Ia mengajak Jiong untuk segera melarikan diri. Namun karena Jiong tertinggal di belakang, ia akhirnya tertangkap kembali. Sementara itu, Raja Heon diliputi kekhawatiran yang tak berujung. Dan besok siang kita akan lanjutkan babak penentuan yang tak kalah menegangkan. Pastikan kamu sudah menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan saat episode pamungkasnya tayang. Sampai jumpa di akhir kisah yang akan mengguncang tahta Joseon.